Senang sekali bisa menyambut Ari Tatarka di studio, Direktur Bahasa Inggris di Reboot Center, dan Editor Buletin It's Noon in Israel. Ari, terima kasih banyak sudah hadir di studio. Jadi saat ini ada banyak kekhawatiran di Israel, tidak hanya tentang nota kesepahaman antara Amerika dan Iran, tetapi secara khusus tentang hubungan antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Wawasan apa yang bisa Anda bagikan? Saya rasa ada baiknya melihat konteksnya. Sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu, rencana untuk pemilihan Netanyahu pada dasarnya adalah mengundang Trump untuk tur kemenangan keliling Israel. Puncaknya adalah dia mendapatkan penghargaan Israel dan Netanyahu mendapatkan rekomendasi yang sangat baik yang bisa dia tempelkan di setiap iklan kampanye sampai Oktober atau September. Tapi sekarang, saya rasa itu cukup tidak memungkinkan, setidaknya karena 3 alasan. Pertama, saya rasa Israel saat ini tidak sedang dalam suasana untuk merayakan kemenangan. Terus terang saja, melihat semua lini, itu bukanlah hal yang dipikirkan kebanyakan orang. Untuk alasan kedua, menurut saya, seperti yang kita lihat dari komentar terbaru dari Donald Trump, saya rasa Netanyahu tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Trump untuk memberinya dukungan penuh. Itu memang akan terlihat bagus. Dan saya pikir alasan ketiga, dan ini juga berdasarkan survei terbaru, saya rasa para pemilih Israel juga belum tentu ingin melihat hal itu terjadi. Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa persentase pendukung sayap kanan Israel yang menyetujui Trump turun dari 75% menjadi hanya 50%. Dan ini terutama berkaitan dengan basis pendukung Netanyahu. Jadi pertanyaan untuk Netanyahu saat ini adalah, apakah dia benar-benar menginginkan dukungan itu, bahkan jika Trump akan memberikannya? Nah, ada laporan yang menyebutkan bahwa Likud telah mengubah kampanye iklannya menjelang pemilu, tepat terkait hal itu. Karena hubungan antara pemimpin Amerika Esad dan pemimpin Israel tidak sekuat yang diharapkan banyak orang. Dan tentu saja, sebagai seseorang yang maju dalam pemilu dengan julukan Tuan Keamanan, ya pasti ingin hubungan itu lebih kuat. Apakah itu terdengar benar bagimu? Saya akan mengatakan bahwa itu memang akurat. Saya pikir tantangan Netanyahu bukan lagi tentang bagaimana mereka membingkai hubungannya dengan Trump, melainkan bagaimana dia bisa membingkai hasil keseluruhan dari konflik Iran dan terutama di Lebanon. Seperti dia bisa melihat ke Trump dan berkata, saya punya hubungan yang hebat ini. Dan sangat mungkin kita akan melihat beberapa manuver politik ke arah Trump dalam beberapa bulan ke depan. Tapi pada akhirnya, saya pikir fakta di lapangan yang akan menjadi penentu utama. Apakah Bibi telah mengamankan kepentingan Israel di dunia ala Trump, atau dia gagal melakukannya? Dan itulah yang benar-benar akan ditanyakan oleh para pemilihnya ketika tiba saatnya pemilihan. Banyak yang menyarankan Gadi Eisenkot bisa menjadi Perdana Menteri di masa depan. Naftali Bennett, Yair Lapid, ada banyak nama yang bisa menjadi pemimpin Israel di masa depan. Namun, yang menjadi kekhawatiran banyak orang adalah siapa yang bisa melakukan apa yang diperlukan di panggung dunia. Wawasan seperti apa yang bisa Anda bagikan tentang hal itu? Apakah itu menjadi isu utama yang ada di benak para pemilih saat mereka pergi ke tempat pemungutan suara? Atau apakah mereka lebih khawatir tidak hanya tentang keamanan, tetapi juga biaya hidup dan sekedar bertahan memenuhi kebutuhan di negara yang sangat mahal ini? Saya ingin sekali mengatakan bahwa ini akan berkaitan dengan ekonomi. Tapi kalau saya harus bertaruh, saya pasti langsung kehilangan semua uang itu. Kalau Anda ingin bertanya pada Smotrich, seperti yang dia katakan dalam wawancara baru-baru ini, Anda tidak akan mendapatkan setengah kursi hanya karena ekonomi Anda. Dan kalau Menteri Keuangan yang bilang begitu, saya percaya padanya. Menurut saya, kalau soal Eisenkot, jika orang-orang benar-benar bertanya bagaimana dia akan mewakili Israel di panggung dunia, maka saya tidak akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang akan saya andalkan. Penguasaan bahasa Inggrisnya sebenarnya tidak bisa saya katakan yang terbaik. Tapi tetap saja, menurut saya dia menampilkan citra yang berbeda di panggung dunia. Yang benar-benar dicari orang Israel dalam pemilu berikutnya adalah seseorang yang pada dasarnya bisa menunjukkan seperti apa Israel sekarang. Dan itu adalah pasca 7 Oktober yang mungkin merupakan Israel yang lebih bersatu, Israel yang kurang terpolarisasi. Eisenkot mungkin menjadi pilihan. Tapi saat ini, menurut saya di pihak oposisi, ini bukan soal siapa yang bisa tampil terbaik di panggung dunia, tapi siapa yang benar-benar bisa menghadapi Netanyahu saat pemilu nanti.